ada telepon dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono jam 10:16 yang menyatakan adalah pertama, mohon diatur supaya Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana bisa diterima di kantor PBNU. Yang kedua, Pak Susilo Bambang Yudhoyono minta supaya segera dikeluarkan fatwa untuk masalah penistaan agama yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Saya mau tanya lagi, ya? Tidak ada. Ada rekaman atau transkrip percakapan saya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Telepon saya selama ini disadap secara tidak legal. Yang menjadi pertanyaan adalah juga telepon antara Pak SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Siapa yang memulai telepon duluan? Itu dari staf ya, dari staf ke staf. Kebetulan Kiai Ma'ruf ada di situ, stafnya pengen komunikasi kemudian diserahkan. Staf ke staf siapa ini? Staf Pak Pak SBY dan kemudian yang di PBNU juga bukan orang PBNU. Stafnya? Staf yang kenal sama Pak SBY, kemungkinan juga staf Pak SBY. Oh, jadi antar kedua staf Pak SBY? Betul, betul. Boleh disebutkan namanya siapa? Saya nggak tahu persis lah ini ya namanya. Betul kan namanya Hidayat? Saya tidak tanyakan isinya, Bung Humphrey, tapi yang saya tanyakan bukti berupa apa yang Anda miliki terkait dengan percakapan 10-16 ini. Yang penting bukan penyadapan. Yang penting bukan dari BIN. Yang penting, biar BIN dengar nih, yang penting bukan dari polisi, gitu kan? Kejaksaan. Makanya saya bilang, oh kejaksaan apalagi kan? Makanya saya bilang, ini kan dari Tuhan. Kan? Saudara saya Aiman Wicaksono, ikuti saya mencari jawaban yang belum tuntas. Saudara, teka-teki penyadapan atau bukti lengkap percakapan, apapun istilahnya, ada atau tiadanya, sampai saat ini masih belum kelihatan. Yang saya maksudkan adalah pernyataan dalam sidang terkait percakapan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Ketua Umum MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Adakah komunikasi itu? Apa isinya? Dan bagaimana yang sesungguhnya terjadi? Saudara saya Aiman Wicaksono, ikuti saya mencari jawaban yang belum tuntas dalam gonjang-ganjing penyadapan. Pada hari Kamis ya, pada hari pertemuan dengan paslon nomor 1 itu hari Jumat, tentunya sebelum sholat Jumat. Itu ada telepon dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono jam 10:16 yang menyatakan adalah pertama, mohon diatur supaya Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana bisa diterima di kantor PBNU. Yang kedua, Pak Susilo Bambang Yudhoyono minta supaya segera dikeluarkan fatwa untuk masalah penistaan agama yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Saya mau tanya lagi, ya? Tidak ada. Sekali lagi, saudara saksi, ada atau tidak? Tidak ada. Karena kami akan menyampaikan nanti apa yang menjadi dasar apa yang ditanyakan ini. Sekali lagi kami tanyakan, ada atau tidak? Tidak ada. Jadi sakit sudah ditanya berulang kali, ternyata tidak ada. Untuk itu kami akan memberikan dukungannya. Ya, Majelis Hakim, andai kata kami sudah memberikan buktinya, dan ternyata keterangannya ini masih tetap sama, maka kami ingin menyatakan saudara saksi ini telah memberikan keterangan palsu dan minta diproses sebagaimana mestinya. Sejumlah pertanyaan penasihat hukum Basuki Cahayapurnama Ahok Humphrey Jemat kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin saat persidangan kasus dugaan penodaan agama akhir Januari lalu memicu kontroversi. Pertanyaan yang dialamatkan kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI ini mengandung 3 poin penting. Isinya tentang telepon yang dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin soal penerimaan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni di kantor PBNU, serta pengeluaran segera fatwa penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok.
Rentetan pertanyaan ini memunculkan respons dari MUI. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menyesalkan terjadinya tidak diindahkannya nilai-nilai etika dan kehormatan lembaga peradilan dalam proses persidangan perkara aku. 2. Menyesalkan sikap tim pengacara terdakwa maupun terdakwa terhadap saksi Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara aku yang cenderung menekan dan melecehkan kebenaran keterangan saksi dengan sikap yang arogan dan tidak santun serta tidak mengindahkan nilai-nilai kehormatan lembaga peradilan. Permasalahan semakin keruh dengan adanya anggapan bahwa sikap keagamaan MUI yang dikeluarkan Oktober tahun lalu mencetuskan gerakan massa 4 November dan 2 Desember 2016. Tim pengacara Ahok menilai keluarnya sikap keagamaan MUI bermuatan politis yang merugikan kliennya, Ahok. Perdebatan pun terus muncul hingga detik ini. Meski bukti konkret dan isi detail percakapan telepon SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin belum terjawab. Akhirnya menyisakan pertanyaan, apa yang sesungguhnya terjadi terkait komunikasi keduanya? Saudara, percakapan antara Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin masih menjadi teka-teki hingga kini. Oleh karenanya saya datangi kantor Majelis Ulama Indonesia untuk saya tahu jawaban tuntasnya terkait hal ini, dan saya temui Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Pak Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, terima kasih telah menerima saya di kantor MUI. Terima kasih, selamat datang Mas Aiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Agus Silvi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, apa yang Pak Niam ketahui terkait itu? Ya, terus terang saya secara pribadi waktu mendampingi Kiai Ma'ruf Amin pada saat persidangan itu sempat kaget juga dicecar pertanyaan begitu ya, yang sebelumnya memang berbincang soal materi pemeriksaan, yaitu terkait dengan sikap dan juga pandangan keagamaan. Tapi fase kedua itu hal-hal yang muncul adalah hal-hal yang tidak terkait dengan materi, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada menurut hemat saya ya arahnya adalah kepada politik ya, ditarik-tarik terkait dengan masalah politik. Setidaknya ada 3 ya waktu itu. Yang pertama, oke, ini kita bedah pertanyaan. betul, ya. Yang pertama, ya, saya tahu 2 poin, tapi ada 3. Oke. Yang pertama terkait dengan identitas dan juga riwayat hidup Kiai Ma'ruf Amin. Pada saat di dalam BAP itu kan menyebutkan ada 12. Kemudian ada tuduhan bahwa Kiai Ma'ruf Amin menyembunyikan pekerjaan yang salah satunya adalah One Team Press di era Presiden di SBY. era Presiden SBY. Seolah-olah itu ada persembunyian. Ini kan tuduhan yang agak sedikit konyol. Faktanya? Faktanya dari sekian banyak itu memang tidak semua dicantumkan. Yang dicantumkan itu mayoritas dari 12 itu adalah yang existing. Jadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Rois Am PBNU, kemudian Ketua Harian Dewan Syariah Nasional yang memang masih dijabat oleh beliau. Tapi kan benar bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah menjadi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden SBY. Betul, betul sekali. Dan itu semua orang juga sudah tahu. Tetapi mempermasalahkan itu tidak disebut, kemudian dengan klaim menyembunyikan, tentu ini justru upaya politisasi kan? Karena yang relevannya adalah yang sekarang masih menjabat. Betul, betul. Dan tidak ada kaitan pada One Team Press itu dengan posisi sekarang atau apapun yang dilakukan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin terkait dengan itu. Betul, termasuk DPRD DKI kan nggak ditulis bahwa Kiai Ma'ruf Amin kan pernah menjadi anggota DPRD. Anggota DPRD di DKI? Iya, tahun? di DKI. Itu tahun 70-an. Dari ya. partai boleh tahu? Dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada waktu masih Orde Baru itu Betul, ya? betul. Oke. Ya. Kemudian? Ya, kemudian pernah juga anggota DPR RI, pernah ketua Dewan Syuro Di partai
Partai Kebangkitan Bangsa waktu itu PKB. awal-awal bersama dengan Gus Dur mendirikan, yang kemudian mengantarkan Gus Dur menjadi presiden waktu itu. Ketua Dewan Syuronya adalah Kiai Ma'ruf. Tetapi itu tidak disebutkan karena nggak punya relevansi. Apa yang pada waktu itu dibicarakan, Pak Niam? Pada waktu pertemuan antara Agus Silvi datang ke PBNU ya, bukan MUI ya, Ya, ketemu dengan waktu itu ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga ada Kiai Haji Said Agil Siraj. Betul, betul. Jadi dari penjelasan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Rois Am PBNU, dan juga setelah itu saya mengkonfirmasi dengan beberapa pihak yang menjadi saksi pertemuan itu, termasuk Sekjen PBNU, Ketua Umum PBNU, Wakil Sekjen PBNU. Pertemuan itu di-arrange oleh Tanfidziyah. Jadi di dalam struktur PBNU itu ada dua, yang satu adalah pengurus Syuriah dan juga pengurus Tanfidziyah. Eksekutif Pengurus dengan? dengan kayak di perusahaan itu mungkin komisaris begitu ya. Oke, komisaris itu yang Syuriah. Syuriah. Nah, Kiai Ma'ruf Amin sebagai Rois Am Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di dalam konteks ini terundang, di dalam pertemuan itu terundang. Oke. Oh, jadi kalau saya jabarkan sedikit, mungkin banyak yang tidak tahu soal NU ini. Betul. Rois Am Suriah itu adalah komisaris utamanya kalau perusahaan gitu ya. Ya mirip-mirip begitulah ya. Gitu. Tapi kalau Pak Kiai Haji Said Agil itu adalah direktur utamanya, kurang lebih gitu. Eksekutif Tapi ya. ini Namanya bukan perusahaan, betul, kan? betul. Namanya Tanfidziyah, artinya adalah pelaksana. Tanfidz orang yang melaksanakan. Jadi Artinya ini Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin posisinya lebih tinggi dibanding Kiai Haji Said Agil Siraj. di dalam struktur organisasi begitu. Apakah juga bicara soal dukungan ke calon tertentu? Pada waktu itu datang adalah Agus Silvi, jadi dukungan ke calon Agus Silvi, karena saya mendapatkan informasi dari website di Partai Demokrat bahwa Rois Am Suriah PBNU, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yakin warga NU dukung Agus Silvi. Apakah ini kemudian bisa diartikan bahwa pada waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin mendukung Agus Silvi? Kalau kita baca dan juga pahami konteks kedatangan bertamu, maka bagian dari etika bertamu itu adalah mujamalah. Memberikan penghormatan kepada tamu itu bagian dari rumpun keimanan sebenarnya di dalam keagamaan ya. Tidak Masa merupakan kemudian, dukungan. Tidak masa bisa kemudian diartikan bahwa ini dibilangin, oh enggak bisa juga. Dukungan itu kan terkait dengan keorganisasian, lebih bersifat politis ya. Sementara secara jam'iyah jelas NU bukan partai politik. Nggak mungkin juga menyatakan dukungan secara organisasi, itu pasti ya. Yang menjadi pertanyaan adalah juga telepon antara Pak SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Siapa yang memulai telepon duluan? Itu dari staf ya, dari staf ke staf. Kebetulan Kiai Ma'ruf ada di situ, stafnya pengen komunikasi kemudian diserahkan. Staf ke staf siapa ini? Staf Pak Pak SBY. SBY, dan kemudian yang di PBNU juga bukan orang PBNU. Stafnya? Staf yang kenal sama Pak SBY, kemungkinan juga staf Pak SBY. Kiai Oh, jadi Ma'ruf. antar kedua staf Pak SBY. Betul, betul. Boleh disebutkan namanya siapa? Saya nggak tahu persis lah ini ya namanya. Betulkan namanya Hidayat?